Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk bersyukur atas nikmat-nikmatnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah kehadiran baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya, ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang satu perbuatan atau amal yang baik, yaitu bertaubat. Adapun judulnya, jangan terlambat. Bertaubat di waktu ini akan ditolak dan hidup bakal sengsara selamanya di dunia dan akhirat. Seseorang dan kita tidak akan tahu kapan datangnya kematian. Maka sebaiknya sebelum datang kematian, kita harus bertaubat dulu kepada Allah, ya, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Ya. Karena ketika seseorang bertobat tetapi sudah sampai pada waktu ini, maka tobatnya tidak akan diterima oleh Allah dan konsekuensinya kita akan rugi di dunia dan akhirat. Di dunia sengsara, apalagi di akhirat akan disiksa selamanya. Yang pertama yang ingin kami sampaikan bahwa hukum bertobat itu, menurut para ulama, bertobat itu wajib hukumnya. Imam Yusuf Qaradawi menegaskan bahwa tidak ada sesuatu pun yang lebih wajib bagi manusia yang beriman selain bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun melakukan dosa kecil atau besar, hendaklah manusia segera bertobat. Kemudian perintah bertobat. Allah menganjurkan kepada kita untuk bertobat. Seperti yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31 yang artinya, bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Kemudian waktu untuk bertobat kapan? Karena ketika waktu itu sudah datang, maka kita tidak akan diterima tobat kita. Yaitu yang pertama, ketika seseorang sudah sampai pada ajalnya. Saat ajal tiba dan nyawa sudah berada di tenggorokan, maka ketika itu tobat seseorang tidak akan diterima. Hal ini disampaikan oleh Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi malam yughir." Sesungguhnya Allah yang Maha Agung akan menerima tobat seseorang sebelum nyawa sampai di tenggorokan atau saat seseorang mengalami sekarat. Maka janganlah menunda-nunda untuk bertobat dosa yang Anda lakukan walau sekecil apapun. Kemudian waktu yang kedua ketika tobat seseorang ditolak, yaitu orang yang bertobat tetapi niat kembali berbuat dosa. Ya. Orang yang bertobat tetapi niat kembali berbuat dosa. Taubat
yang tidak diterima, yaitu termasuk taubat yang dilakukan dengan niat mengulangi perbuatan dosa yang sama. Misalnya pernah membunuh orang, kemudian ia justru mengulangi perbuatan tersebut, maka ini tidak akan diterima tobat orang yang seperti itu. Misalnya pernah korupsi dan bertobat kemudian melakukan lagi, itu juga tobatnya tidak akan diterima. Kemudian yang ketiga yaitu ketika matahari terbit dari barat sebagai tanda kiamat, ketika itu orang bertobat juga tobatnya tidak akan diterima. Dan yang terakhir, setelah tibanya waktu seseorang berbuat syirik, maka ia pun tobatnya tidak akan diterima, seperti yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa 48, sesungguhnya Allah tak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia atau Allah mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar. Segeralah Anda melakukan dosa, segera bertobat, sekecil apapun. Berbanyak istighfar, kemudian mohon ampun kepada Allah, kemudian tidak akan mengulangi lagi, insya Allah tobatnya diterima. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangan kekhilafan, kami mohon maaf yang seterusnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.